tapi dengan semangat dan urapan yang baru. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Tuhan baik sekali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya sekali lagi, apalagi yang baru bergabung ya. Kita hari ini akan diberkati lewat firman Tuhan. Saya di Matius pasal 25 ayat yang ke-1. Totalnya ada 13 ayat. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kira-kira beginilah rangkumannya. Bodohlah orang yang hanya bermimpi saja. Tapi bijaksana mereka yang mempersiapkan diri. Nah, Anda dan saya itu yang mana? Yang bijak atau yang bodoh? Kita hanya bermimpi di siang bolong atau mimpi disimpan di hati, tapi kelakuan kita mempersiapkan diri. Mendingan saya daripada gembar-gembor beriman, mending saya persiapan. Dari persiapan saya orang bisa lihat kok iman saya seperti apa. Kalau saya jaga kekudusan karena saya tahu saya mau dipakainya. Kalau saya belajar sungguh-sungguh sebagai siswa atau mahasiswa, berarti orang ini menghargai masa depannya. Biar orang lain lihat iman kita dari perbuatan kita, daripada orang-orang yang suka jual imannya. Seperti orang yang coba jual produk tertentu. Kalau kita mempersiapkan diri, kitalah gadis yang bijaksana. Sebab gadis yang bodoh itu biasanya hanyalah orang yang ngomong doang. Apakah ada buah pada pohonmu? Lebih baik rimbun pohon, itu rimbun buah daripada daun. Tunjukkan bukti bahwa Allah besertamu. Dan kalau Tuhan beserta sama kita, minta tanda. Minta tanda bukan supaya percaya, minta tanda penyertaannya. Saya selalu berdoa begini, Tuhan, karena Engkau berkenan di hidupku, beri aku tanda. Biarkan aku berbuah lebat. Jangan minta pembelaan, minta penyertaan. Selalu berkata begini, Tuhan Yesus, aku minta tanda-tanda bahwa Engkau ada di dalam hidupku. Biarkan hidupku itu mencerminkan Tuhan Yesus. Dan ada bukti-bukti hidup bahwa Allah ada di dalam saya. Gadis-gadis yang bijaksana. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Berhenti di sana. Jadi ini sebuah perumpamaan ya, ini bukan kejadian sungguhan, tapi perumpamaan tentang kejadian-kejadian sehari-hari yang sungguhan terjadi dalam kehidupan kita. Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis, ada 10 orang di sini. Mereka semua bawa lampu, itu pelita, bahasa zaman dulu. Dan mereka pergi menyongsong mempelai laki-laki sini lambang Tuhan Yesus. Mempelai wanita melambangkan gereja, tapi juga individu-individu, yaitu setiap anak-anak Tuhan, atau setiap insan manusia. Kalau kita lihat ayat 2, ada bilangannya atau jumlahnya, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Cukup fair sih, kiri 5, kanan 5. Seperti pertandingan gitu. Seperti tarik tambang, imbang. Jadi di mana bijaksana tumbuh, kebodohan juga tumbuh di situ. Tergantung Anda lihat, Anda dan saya itu tertarik lihat yang bodoh atau yang bijaksana. Ya. Jadi jangan pernah berkata, susah, karena semua orang gitu. Enggak sih. Semua orang rusak, masa saya enggak? Enggak sih. Ada orang yang benar di luar sana. Enggak usah dihitung lah jumlah tepatnya berapa. Kemungkinan besar yang orang benar tidak seimbang. Orang benar lebih sedikit, karena lebih sempit jalan menuju kerajaan sorga, lebih lebar jalan dunia, yang menuju maut itu. Tapi jangan pernah berkata, aku sendirian yang takut akan Tuhan. Aku sendirian yang gak nyontek, itulah bahasanya siswa di sekolah. Enggak juga sih, ada banyak yang gak nyontek. Tapi di sini kita pelajari sesuatu ya, ternyata bijaksana itu perlu bersama-sama. Tapi kalau mau rusak juga perlu rame-rame. Karena itu kita harus saling menjaga. Pelajaran pertama dari gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh adalah satu, tulis itu, Tuhan menajamkan lewat komunitas yang tepat. Tuhan menajamkan lewat komunitas yang tepat. Jadi jangan sampai kita salah golongan. Bukan berarti pilih-pilih teman ya, ada orang yang eksklusif, gak mau berteman dengan sembarang orang, enggak. Berteman itu bukan berdasarkan status apalagi ekonomi. Dan juga bukan berdasarkan ras karena Tuhan cinta segala bangsa. Ya. Malah justru kita yang gak bisa bahasa tertentu harus belajar supaya memperlebar perkawanan atau pertemanan kita. Jangan pilih-pilih teman berdasarkan diskriminasi. Tapi kalau pilih-pilih teman berdasarkan moralitas boleh nggak? Harus. Harus. Jangan jadi pasangan yang nggak seimbang. Hati-hati dengan siapa Anda berasosiasi. Asosiasi itu penting sekali karena itu menentukan
Hasil akhirnya loh. Karena asosiasi itulah pembentukanmu. Mereka itu mau bodoh juga harus rame-rame, berlima. Bijaksana juga 5 orang. Jadi hati-hati dengan siapa Anda berasosiasi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Selain itu, bukan hanya asosiasi saja, pilih-pilih siapa yang menjadi sumber inspirasi. Siapa yang berbicara dalam kehidupan Anda. Saya dan Anda dan saya itu look up ke siapa. Kalau kita lihat orang-orang ini sebagai role model kita, sebagai panutan, nanti kita jadi nggak jauh dari itu, sebuah buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Sama dengan orang-orang yang suka dengan penyanyi tertentu, nanti lihat, nyanyi-nyanyinya pun, lekuk-lekukan daripada suaranya pun dimirip-miripkan. Belum lagi gaya berpakaian. Nah, kalau kita memandang selalu orang-orang yang gender confused, yang bingung dengan gendernya sendiri, ya kita nanti lama-lama juga kebingungan. Hati-hati bukan hanya dengan asosiasi, tapi siapa menjadi sumber inspirasimu. Ya. Karena itu, dari 2 ayat ini, pelajaran dari gadis bijaksana dan bodoh adalah, bodoh dan bijaksana itu harus sengaja. Itu tergantung dengan komunitas yang tepat atau salah. Tentukan dulu. Sebab ternyata Tuhan menajamkan lewat komunitas kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itu bukan teologi konflik. Itu konflik atau bukan, itu bicara tentang persekutuan. Di dalam kita itu hidup bersama, pasti ada gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, berbicara tentang komunitas yang tepat untuk Anda. Kadang-kadang saya pernah dengar pengkhotbah yang memberikan ilustrasi, oke sih, itu sangat melekat, berarti efektif ya. Ceritanya ini dongeng, anak Raja Wali, kesasar di kandang ayam. Nanti dia jalan seperti ayam, dia nggak tahu kalau dia Raja Wali. Karena dia dibesarkan oleh ayam-ayam dan dia bergaul dengan ayam-ayam itu. Padahal dia Raja Wali yang terbang tinggi. Saya nggak tahu, itu hanya ilustrasi. Tapi juga make sense gitu, memberikan kepada kita sebuah, bukan make sense ceritanya, karena itu bukan cerita asli, tapi dia mengingatkan kita. Dengan siapa kita asosiasi, kita jadi seperti ini. Dan siapa menjadi sumber inspirasi? Anda jadi yang begituan. Karena itu jangan sampai kita itu berada di komunitas yang menggosip, yang negatif, yang gitu toksik sekali. Anda kasih kesempatan untuk mereka berubah. Atau kalau enggak, memberi kesempatan pada dirimu untuk mengubah mereka. Tetapi kalau itu negatif melulu, selalu menggosip saja, ada baiknya Anda jauhi, karena mereka belum siap untuk diubah. Nanti suatu hari kalau mereka jadi pasien, itu lain cerita. Kalau mereka datang dan berkata, doakan aku butuh kamu, aku butuh untuk dibimbing, untuk ditolong. Nah, kita harus buka tangan. Tapi kalau have fun, jangan sama orang-orang yang suka menggosip orang lain atau memfitnah. Cari yang positif, yang membangun. Jangan cari yang kepahitan dan kecewa. Yang ketiga, ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak-minyak dalam buli mereka. Ayat 4, perhatikan apa yang mereka bawa ya. Gadis yang bijaksana bawa pelita alias bawa lampu. Tapi juga bawa banyak bensinnya. Dia bawa bensin atau bawa minyak dalam buli-buli itu. Tetapi karena mempelai itu lama nggak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kalau Anda lihat perbedaan bodoh dan bijaksana sama-sama bawa pelita. Yang membuat kelompok A dan kelompok B berbeda adalah minyak dalam bulinya. Mobil sama-sama punya, tapi yang satu cek bensinnya sebelum naik gunung tinggi. Sebelum tidak ada pompa bensin di situ. Dia cek dulu, itu sudah penuh, minimal cukup untuk sampai ke situ, PP pulang pergi. Tapi gadis-gadis yang bodoh, peduli amat, acuh tak acuh. Pokoknya saya bawa pelita, cukup enggak saya nggak pikirkan. Yang penting pokoknya berangan-angan. Asik, saya mau pesta, bentar lagi mempelai laki-laki tiba. Wah, nanti makanannya pasti mahal-mahal, buffet lagi, all you can eat. Dia mikirnya sudah berangan-angan ke situ. Itu sudah ke sana pikirannya. Boleh sih, itu namanya bermimpi. Tapi kalau mimpi tanpa persiapan, itu namanya hanya berangan-angan. Dan Tuhan tidak pernah memberkati angan-angan kita.
Karena itu dari cerita gadis yang bijaksana dan yang bodoh ini, kita diajari untuk mempersiapkan hidup ini dengan seksama. Perhatikan poin kedua, Tuhan memberkati persiapan, bukan mimpi kita. Setiap kita pasti punya mimpi. Semua orang masih punya mimpi. Orang gila pun punya mimpi. Justru karena mimpinya tidak kecapaian, ya kita tidak bisa menghakimi apa yang terjadi, karena kita tidak tahu semua orang. Karena mungkin gara-gara 1-2 hal, orang itu akhirnya stres sekali, bahkan ada yang kehilangan kewarasan. Kita perlu tolong orang-orang demikian, kita doakan, minta mujizat Tuhan. Tapi ternyata dari situ kita ketahui bahwa setiap orang itu punya mimpi. Mimpi paling tidak, mimpi apa? Paling tidak semua orang bermimpi hidupnya bahagia, senang, punya banyak teman, populer. Mimpi bisa salah, tetap mimpi juga. Ada yang mimpinya mau jadi orang terkaya, enak gak usah kerja, nikmati hidup selama-lamanya. Bolehlah kita bermimpi, tapi tidak ada satupun kalimat di Alkitab yang berkata Tuhan akan memberkati mimpi kita. Tuhan tidak memberkati pelitanya, Tuhan berkati minyak dalam bulinya. Tuhan memberkati persiapan kita, bukan mimpi kita. Mari camkan atau tanamkan dalam hati, Tuhan tidak pernah berkati perkara besar. Catat itu. Perkara besar itu adalah alhasilnya. Yang Tuhan berkati adalah perkara sederhana. Perkara kecil, perkara yang membosankan. Yaitu ya di ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama nggak datang-datang juga, mimpinya nggak kesampaian, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Itu gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh juga sama, tapi bedanya gadis yang bijaksana itu sudah punya persiapan, jadi tidur mereka sah. Tapi kalau gadis bodoh itu terlelap, itu bolos kerja. Orang yang mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan dirinya dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan, dikasih 1 talenta, dikerjakan, tidak ditanam di bawah tanah. 2 juga dikerjakan, apalagi yang 5 itu rajin sekali. Orang yang diberikan Tuhan kepercayaan, lalu dia kelola. Kalau dia tidur, itu namanya beristirahat atau sabat. Itu selah. Itu pos yang dibutuhkan. Tapi kalau orang yang sukanya sedikit-dikit tertidur, terlelap, lipat tangan lagi, tertidur lagi, pulas kemudian, kata Amsal. Lalu kemiskinan datang menyerbu seperti musuh. Orang yang kayak gitu, kalau tidurnya pun dosa. Orang yang gak mempersiapkan hidupnya, tidurnya dosa. Orang yang mempersiapkan hati dan talentanya, bukan berarti dia gak beriman akan mujizat Allah. Tapi dia mau jadi heaven's good citizen, dia mau jadi warga negara sorga yang bertanggung jawab kepada Allahnya. Orang yang begitu, kalau tidur, Mazmur 127, Tuhan memberikan pada orang yang dicintainya atau orang yang dikasihnya ketika dia tidur. Justru yang ditabur bertumbuh. Ingat ya, yang Tuhan berkati itu perkara kecil, sampai ada hukum gravitasinya gini. Sampai ada sebuah hukum seperti hukum alami. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan dipercayai perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara sederhana, dia akan dipercayai perkara-perkara yang lebih rumit dan indah. Jadi yang diberkati itu yang A, B itu adalah akibatnya. Perkara besar itu adalah alhasilnya. Tapi penyebabnya yang membuat Tuhan memberkati adalah perkara-perkara kecil atau perkara-perkara sederhana. Ingat dari pelajaran gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh, kita harus jadi gadis yang bijaksana, gereja yang bijaksana. Karena gadis ini mempelai wanita Kristus dalam perumpamaan ini. Berarti juga bicara tentang individu-individu anak-anak Tuhan. Kita harus bijak sekalipun kita punya iman. Iman itu tidak membuat kita buta. Iman itu justru menjadikan kita bijaksana dan penuh dengan persiapan. Bukan perhitungan, semuanya di tangan Tuhan. Tapi persiapan. Biar Tuhan yang hitung hasil akhirnya 30, 60 atau 100 kali ganda. Tuhan tidak memberkati persiapan. Saya tidak saya tidak terkagum-kagum kok kalau ada anak muda berkata sama saya, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Mata saya nggak melihat ke atas. Mata saya tidak melihat ke mulutnya, mata saya melihat ke seluruh badannya yang lain, apakah dia penuh dengan keringat jerih payah. Saya lihat apakah urat-uratnya gak keluar jikalau di dunia olahraga, apakah dia kerjakan muscle atau ototnya.
Kalau dia belajar, saya nggak akan perhatikan mimpimu apa. Saya bermimpi mau jadi seorang evangelis penginjil sampai ke mancanegara. Inggris aja grammarnya salah-salah. Loh, kalau vocabulary kan pemakaian memang bahasa kalau nggak dipakai kan cenderung lupa. Tapi kalau tatanan itu kan pelajaran. Saya berkata, bro, nggak usah bilang mancanegara dulu. Satu bahasa aja dikuasai dengan baik dulu. Apalagi bahasa negeri, bahasa Indonesia contohnya. Berbahasa Indo yang baik aja kadang-kadang kita nggak bisa. Nah, itu dia. Tuhan itu memberkati persiapan. Bukan mimpi kita. Mimpi simpan di hati. Tapi dalam kelakuan mempersiapkan diri. Nanti kan lihat. Kalau Tuhan lihat persiapannya, Tuhan kan keluarkan dari lemari hatimu tuh, mimpi itu. Lalu Tuhan bumbui. Nanti fakta realita dari Tuhan akan melampaui mimpimu. Itu yang dikatakan di firman Tuhan. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared. Tidak ada mata yang sudah melihat, telingamu belum mendengar, pikiranmu belum berani membayangkan apa yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Nanti akan dilampaui. Simpan di hati aja mimpi itu. Gak usah seperti Yusuf ketika dia masih manja, ceritakan ke semua-semua, malah berakhir di sumur dan berakhir di rumah Potifar. Simpan aja, persiapkan dirimu. Kuasai, master your craft. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ya kuasai ilmu, pengetahuan yang baik yang ada di sekelilingmu yang menjadi tanggung jawabmu. Kalau dalam pekerjaan juga sama. Gak usah bermimpi punya uang berapa. Layani customer dengan baik. Anggap setiap orang itu VIP-mu, bukan karena uang atau keuntungan. Tapi karena Anda punya prinsip dari Tuhan. Menghargai setiap orang. After sale service-nya diperhatikan bukan hanya asal ada deal, ada transaksi. Tapi kita harus menjaga hubungan. Karena Tuhan punya kerajaan itu the kingdom of people juga, not only the kingdom of God. Kita diajari perintah Allah kedua itu mengasihi sesama kok. Mengasihi sesama sekalipun tidak dapat pamrih. Kalau kita bisa begitu ya, besar sendiri kok apa yang kita pegang. Nanti malah justru buat tetangga iri. Kanan kirinya akan cemburu. Nggak bisa iri hati. Harga yang dibayar beda. Anda mempersiapkan, mereka bermimpi. Mereka bermimpi, ujung gigi jari. Anda bersiap diri menjadi juara Tuhan dalam kehidupan. Baca lagi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 sekarang. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Wah, panik nih semua, kalap. Yang bijaksana juga, iya. Namanya kalau sesuatu itu mendadak ya semua orang pasti akan panik kan ya. Mau bodoh, mau bijaksana. Tapi panik yang satu berisi. Tapi panik yang satunya lagi hampa. Waktu kita pagi-pagi hari mau ujian, contohnya waktu zaman sekolah, mungkin Anda masih sekolah. Kring, wekernya. Karena saya dulu tuh kalau tidur pulas sekali. Waktu saya zaman-zaman sekolah dahulu. Itu weker saya, belum zaman HP, itu ada di mana-mana. Ada yang saya sembunyikan di bawah kasur, ada yang saya sembunyikan di balik lemari. Saya punya 5 kalau nggak salah, memastikan kalau saya pasti harus bangun karena hari itu ujian. Saya masih ingat waktu itu saya sekolah SMP di Singapura. Wah, karena saya kalau tidur susah bangun zaman dulu, sekarang gampang. Wah, bangun tidur. Bedanya hari ketika kita siap untuk ujian adalah kita bangunnya kalah panik. Langsung mandi, langsung lari, kejar bus waktu itu. Tapi saya looking forward. Saya sudah menyongsong ujian itu, tidak sabar menyelesaikan supaya selesai, saya bisa mainan. Tapi orang yang bangunnya itu hampa. Mati aku belum siap. Aku belum menguasai pelajaran. Itu beda. Panik sama. Tapi yang satu ketakutan. Nah itulah bedanya gadis bodoh dan bijaksana di ayat yang 7 itu. Ayat 8. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Gadis yang bodoh bukannya pelit, tidak mau berbagi. Ini bukan soal berbagi. Di ayat 9 ini sudah masalah ujian. Kalau berbagi malah justru memberikan contekan. Ada waktunya setiap kita akan dipanggil nomornya oleh Tuhan, bukan kematian.
Tapi ujian kehidupan ini ada yang lulus, ada yang enggak. Setiap kita pasti akan dipanggil nomornya. Dan saat itu masing-masing orang untuk dirinya sendiri tidak bisa titip doa. Ketika Allah memanggilmu dan meminta pertanggungjawaban atas hidupmu, Anda tidak bisa berkata, Mama tolong saya. Atau pendeta, bahkan Pastor Philip, ya, doakan aku. Ada saatnya, setiap kita harus berdiri sendiri mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan soal kematian saja. Di hidup ini, dari waktu ke waktu, kairos demikian akan datang atau waktu ilahi itu. Kalau kita memberi tahu berdasar belas kasihan, malah salah di hadapan Tuhan. Dan mereka minta pinjaman, nggak jadi. Nggak bisa dapat kan? Udah telat nih, ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, mereka baru persiapan kemudian. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Bunyi pintu ditutup, tutup gimana? Bleng. Ya kan? Bleng. Gitu ya. Des. Nggak tahu gimana. Bunyi pintu, tutup pintu gimana? Bleng gitu ya. Kalau bunyi pintu rohani atau pintu rancangan Allah ditutup itu bunyinya bukan bleng gitu, bukan. Coba dengarkan, bunyinya gini. Too late. Bukan bleng, tapi too late. Terlambat. Itulah bedanya pintu jasmani dan pintu rohani. Kalau ditutup bunyinya terlambat sudah. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu. Ulangi lagi, sebab kamu tidak tahu. Itulah alasan berjaga-jaga. Saya ulangi lagi, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Poin terakhir. Pelajaran dari gadis yang bijaksana dan yang bodoh adalah Tuhan mempunyai waktu untuk segala sesuatu. Gini loh. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya, semua indah pada waktunya, indah ya kalimat itu. Tapi yang sisi satunya, itu blind spotnya. Kalimat semua indah pada waktunya itu adalah kalau orang tidak ada di waktu Allah, dan dia tidak melakukan kehendak Allah di waktunya, kalimat itu adalah kutukan. Semua indah pada waktunya bagi orang yang berada dalam waktu Allah. Yang tidak berada dalam waktu Allah, bunyinya begini. Celakalah orang itu karena sudah terlambat waktunya. Koin kan ada dua sisi. Setiap kali kalimat indah seperti itu, kita harus tahu di ujung satu di sisi satunya lagi dari koin itu adalah konsekuensi. Saya mau berada di sisi firman sih. Semuanya indah pada waktu Tuhan. Saya nggak mau berada di sisi sebelah situ ketika semuanya terlambat sudah. Karena Tuhan itu mempunyai waktu untuk segala sesuatu. Tapi tantangannya di sini. Dari ayat 13 kita ketahui ada sebuah prinsip rohani yang bunyinya begini. Karena itu berjaga-jagalah. Kenapa jaga-jaga? Sebab kamu tidak tahu. Wah, nggak ada pendeta, nggak ada seorang pun di antara kita termasuk hamba Tuhan yang paling diurapi pun yang tahu akan hari maupun akan saatnya. Bukan hanya tentang kedatangan Tuhan. Itu iya. Jangan coba ditebak, jangan coba dirumuskan. Pokoknya tiap hari Tuhan bisa saja datang hari ini. Pokoknya tiap hari kalau sudah selesai matahari terbenam hari ini, berarti Tuhan punya kedatangan sudah semakin dekat, nggak semakin jauh. Tapi ayat ini juga bicara tentang musim kehidupan. Berjaga dan waspada bukan hanya kedatangan Tuhan, tapi juga segala sesuatu yang ada di dalam waktunya dan hanya indah pada waktunya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini prinsip rohaninya. Tuhan memang punya waktu untuk segala sesuatu. Dan kita tidak akan pernah diizinkan tahu hari dan tanggal atau tanggal kadaluarsanya. Kita tidak akan pernah tahu, kita hanya tahu bahwa kita harus injili teman kita. Tapi kita tidak pernah bisa sure, punya kepastian kapan terakhir kali kita bisa melakukan itu. Baik dari sisi dia yang diinjili contohnya, atau kita yang menginjili. Kita tidak pernah tahu hari esok kita. Apalagi kalau itu orang tua kita sendiri. Kita tidak pernah tahu.
mau doa gimana pun juga, tidak akan pernah diizinkan tahu harinya, atau bahkan jamnya, bukan hanya tanggalnya, tapi jam kadaluarsa sebuah kesempatan ilahi di hidup ini. Meskipun kita tidak mati besok. Tapi kalau Tuhan suruh kita, contohnya tadi, injili seorang, Tuhan yang paling tahu mungkin hari itu hatinya gembur. Besok dia akan dirusak oleh iblis. Dan semakin keras hingga akhir hayatnya. Meskipun nggak mati, besok hari, kita nggak tahu kapan terakhir kali Allah bekerja dalam hati seseorang. We cannot take for granted, tidak boleh meremehkan dan menganggap enteng hal-hal seperti itu. Yang paling kita bisa alami adalah di akhir dari satu episode rancangan Allah, hanya ada 2 respon yang menunggu. Orang yang taat pada waktunya akan berakhir bunyinya begini, oh haleluya. Atau orang yang kecele, karena dia menawar-nawar atau dia mengulur-ngulur waktu ilahi di hidupnya, biasanya akan berakhir dengan kalimat yang berbeda. Aduh, terlambat sudah. Nah, itu yang gak enak. Dan kita harus hargai Tuhan punya waktu loh untuk segala sesuatu. Segala sesuatu bukan hanya soal kematian. Kalau saya bilang gini, jangan hanya pikirannya ke, oh nanti kalau bertobat, nggak bisa sempat bertobat sampai akhir hayat. Bukan hanya itu. Everything. Dalam pekerjaan, dalam hubungan, segala sesuatu. Contoh ya, kita ngobrol sama orang nih. Waktu kita ngobrol tentang sesuatu, kita mau ngomong sesuatu yang sifatnya melucu, kita tahu itu pasti membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Terlambat 10 detik aja, tiba-tiba ada orang yang ajak ngomong. Lalu setelah itu Anda ucapkan lagi, nggak selucu tadi. Atau bahkan nggak lucu sama sekali, karena momentumnya sudah lewat. Momennya sudah pas. Anda mau bilang I'm sorry aja sama orang. Hari ini sama besok aja udah beda. Orang tertangkap basah salah, sekarang bilang minta maaf. Sama 2 jam lagi, sudah beda respon dan reaksi. Orang berkata, iya kamu minta maaf karena kamu jerah. Kalau tadi 2 jam yang lalu kamu ngaku. Udah beda. Bilang I love you aja beda. I love you now dan I love you later. Itu akan berbeda. Momen itu bisa pas. Jangankan tentang kehidupan. Percakapan. Pernah nggak ada orang yang ngobrol-ngobrol gitu, terlalu memaksakan kembali. Tadi memang kita lagi diskusi soal ini. Tapi udah lewat. Ada pembicaraan baru masuk, tiba-tiba interupsi. Lalu kita masih ngomong tentang itu lagi. Karena kita penasaran, nggak enak nih. Bisa-bisa saya disalah ngerti. Tadi mereka melontarkan suatu isu, dan itu berkenaan dengan aku, dan aku belum menjelaskan diri. Lalu setelah itu ngobrol hal yang lain, pembicaraan bergulir belum lama sih. Baru ketambahan interupsi satu pembicaraan yang lain, lalu kita ngomong itu lagi, semua orang akan memandang Anda dengan pandangan aneh. Kok masih ngomong itu sih? Tapi nggak selesai di dirimu sendiri. Karena Anda terlambat 2 detik, Anda tidak sempat menjawab, itu sudah lewat. Percakapan aja ada waktunya. Apalagi perbuatan, apalagi kehidupan, apalagi kematian. Tuhan punya segala waktu untuk segala sesuatu. Dan gadis-gadis bodoh ini jerah sekali tapi percuma. Dia berkata, aduh, andai kata tadi itu masih ada setengah jam, aku berbuat sesuatu. Sekarang kan aku tidak berakhir di luar, di mana ada kertakan gigi, dan aku merengek-rengek minta dibukakan pintu. Tadi loh, dia nice sekali. Sekarang kok aku nggak diterima. Sekarang kok aku jadi seperti orang lain sama dia. Andai tahu begini, saya tidak akan selingkuh. Beberapa suami berkata demikian atau istri. Tadi kami mesra sekali. Begitu tinggi posisiku di hati mereka. Sekarang kayak orang tidak kenal. Kayak musuh, semua berantakan. Aduh Esau, oh Esau. Demi hawa nafsu dan nafsu rendahmu kau jual hak sulungmu. Demi apa? Semangkuk kacang merah. Oh, now I long for yesterday, seperti lagu pop itu. I long for yesterday. I made a mistake. Aku membuat sebuah kesalahan. Aku berangan-angan, andai kata ada mesin waktu.
aku bisa kembali ke kemarin dulu. Nggak bisa. Untuk segala sesuatu ada waktunya. What's past is past. Udah lewat ya lewat. Karena itu sekarang Anda berada di waktu ini. Jangan sia-siakan ya. Tanya sama Tuhan, what's best to do? Apa yang harus kulakukan? Bukan hanya apa yang harus kulakukan. Apa yang jadi kehendak Tuhan. Aku mau melakukan itu. Tuhan, aku nggak mau sia-siakan. Sekarang ini, di jam ini, saya lagi saat teduh. Tuhan, nyatakan jalanmu. Aku mau nurut. Aku mau jalan di situ. 1, 2, 3. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kita pelajari. Pertama, Tuhan menajamkan lewat komunitas yang tepat. Ada orang tertentu yang harus masuk ke komunitas yang baru. Ada orang yang harus keluar dari komunitas yang lama. Ada orang yang harus tetap tinggal di sana karena fine-fine saja. Anda yang harus berubah. Minta hikmat Tuhan yang mana. Sebab ini bukan konseling, ini impartasi. Anda tangkap rema-rema Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberkati persiapan, bukan mimpi kita. Perkara sederhana. Jangan kita untuk mempersiapkan diri itu selalu ada kebiasaan-kebiasaan yang menjenuhkan. Kalau Anda tidak bisa kerasan dengan kejenuhan, maka Anda juga tidak bisa dipercayai perkara besar. Terus-menerus, konsisten, nggak tahu jenuh. Persiapkan. Seperti roda, rutinitas itu momok bagi banyak orang. Siapa bilang rutin is good. Kalau rutinitas itu adalah sesuatu yang baik. Lalu yang terakhir, Tuhan mempunyai waktu untuk segala sesuatu. Hargai waktumu hari ini dan saat ini juga. Haleluya.